Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berguru kepada siapa? Mencari guru agama. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari menuntut ilmu, yang merupakan upaya kita agar meraih ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan bagian dari sebab untuk kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, wa min qalbin la yakhsha'u, wa min nafsin la tashba'u, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Makanya para ulama salaf sangat memberikan perhatian besar untuk menjelaskan tentang adab-adab berguru. Siapa yang pantas dijadikan sebagai sumber rujukan ilmu agama kita. Imam Muslim Ibnul Hajjaj, penulis kitab Sahih Muslim, di dalam muqaddimah kitab Sahih Muslim menjelaskan adab-adab, ya, sebelum beliau membawakan hadis-hadis Nabi SAW, menjelaskan adab-adab tentang berguru, kepada siapa kita mengambil ilmu. Di situ beliau menukil ucapan yang terkenal dari seorang ulama ahlu sunnah, tabi'in, Muhammad ibnu Sirin, yang berkata, Inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari adalah agamamu, yang akan menentukan ketakwaanmu. Maka lihatlah dari siapa kamu mempelajari ilmu agamamu. Para ulama dulunya ketika mereka belajar, berguru, mereka menjadikan ini sebagai bagian yang sangat penting untuk keimanan mereka, untuk penjagaan terhadap kemurnian agama. Mereka benar-benar sangat teliti, sampai-sampai disebutkan, ya, oleh salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, Al-Hasan ibnu Saleh ibnu Hay, ketelitian para ulama dalam menanyakan keadaan seorang yang akan dijadikan sebagai gurunya, bertanya kepada tetangganya, teman sholat berjamaah di masjid, orang-orang yang kenal dengannya, sampai-sampai orang-orang yang mereka mintai informasi tentang orang yang akan dijadikan guru ini berkata, Aturiduna an tuzawwiju? Apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anakmu, dengan putrimu? Saking detailnya dan telitinya pertanyaan mereka. Imam Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai mengatakan, Kanu idza atau rajulan liyakhudhu anhu nadharu fi salatihi wa sunnatihi wa samtihi thumma akhadhu anhu. Dulu para ulama salaf ketika datang kepada seseorang untuk mengambil ilmu darinya, mereka teliti dulu bagaimana cara sholatnya di masjid, lihat dulu tingkah lakunya, prakteknya terhadap sunnah, baru mereka mengambil ilmu darinya. Ini yang menjadikan kemudian mereka selamat dalam beragama, menjadikan ilmu yang mereka pelajari benar-benar meningkatkan iman, menjadi ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu di sini perhatian penting. Tidak mesti orang yang soleh, orang yang rajin beribadah bisa dijadikan sumber sebagai guru agama. Tidak mesti. Kebaikannya memang adalah kebaikan. Contoh sederhana dalam kehidupan kita. Bukankah kita kalau ingin berobat, mencari ahli kesehatan, atau ingin memperbaiki kendaraan, kita tidak hanya melihat orang itu baik, ramah, suka menolong orang. Kita mesti melihat keahliannya, titelnya, pengalaman kerjanya. Ini dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan sebelumnya guru beliau Abu Zinad, Abdullah ibnu Zakwan, pernah mengatakan, Adraktu fi hadzal balad mi'ata rajulin kulluhum min ahlil fadlin wa salahin wa ibadah. Aku pernah menjumpai di Madinah, di Masjid Nabawi, sekitar 100 orang laki-laki. Sangat mulia, rajin beribadah, ahli zuhud, orang-orang yang saleh. La yu'khadhu anhum al-hadith, yuqalu laisu min ahlihi. Tapi tidak ada seorang pun yang belajar ilmu dari mereka, karena mereka bukan ahlinya. Jadi berguru membutuhkan ahli. Orang yang benar-benar pernah belajar agama, ahli dalam bidang agama, tentu di samping sifat-sifat baiknya, orangnya soleh,
punya sifat amanah, punya kejujuran dan seterusnya. Tapi bukan cuma ini saja, keahlian dalam membidangi ilmu agama ini perkara yang sangat diperhatikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dengan ini menjadikan ilmu mereka ilmu yang bermanfaat, menjadikan mereka sebagai generasi yang terbaik, dan inilah yang hendaknya dicontoh oleh para penuntut ilmu di zaman sekarang agar mendapatkan ilmu yang benar-benar menjadikan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini bermanfaat. Nasihat singkat ini memberikan faedah kepada kita untuk meningkatkan kualitas ilmu kita. Demikianlah kami cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.